Bismillahi awalnya kalam kepada Allah Tuhan dan Rahman bersifat wujud serta kidam pujian umat siang gemalang. Salawat dan salam kepada junjungan kita Muhammad, pangkatnya tinggi dunia akhirat, serta selatan utara timur barat. Mulanya jalo diserakkan kanai kulari dinan bapalun, mulanya sambah ditibukan menyusun jari minta ampun. Lurih kaunan dari pasar baru di sinan hati takabek minta ampun kami dahulu, jawablah salam dan mengape. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selain menang projek di mana pun berada, kawan-kawan kesadanya, alhamdulillah pada kesempatan kali ko kita kembali sadang basuo, sadang bersama jo kawan kita balik dan mungkin saja lalamu jo kita rencanakan gua san kegiatan go dan alhamdulillah karena ada sakit keterbatasan ibaratnya karena kawan kita gua berencana lu ke pulang kampung ya kan. Makanya gini yo kita cari waktu sampai waktu pada hari ko untuk seketek berdiskusi sajalah misalnya mau tahu lama saja ya bisa jadi beko kalau untuk alur ceritanya bisa kan kawan ikutilah sembari kita mau tahu misalnya. Jadi untuk pertama San silahkan kepada Isan untuk perkenalkan diri dulu biar sanak kita ko kenal Isan. Silakan. Izin dan punya Sula Bendang. Siap. Perkenalkan sanak-sanaknya. Nyo Semindang San. Nama Iksan Guciana Zulfikar, bisa dibawa Isan. Kalau gadang di Padang, di kota Padang, cuma kalau kini orang gaek di Pekanbaru. Kalau untuk pendidikan S1, alhamdulillah lah tamai di pertanian. Alhamdulillah. Doa juga sampai kini sedang mencari karaju, mudah-mudahan dipermudah. Amin. Itu sih dulu. Itu sih San. Jadi berarti San kok ndak orang Minang San atau lagi punya darah Minang? Lah iya, kalau orang gaek, kalau yang ibu Sangka, kalau ayah Bukit Tinggi. Orang Minang berarti darah Minang mana? Cuma kakek nenek tuh merantau ke Kabanjahe, Sumatera Utara. Jadi kalau darah masih Minang. Berarti lagi darah Minang asli sana. Allah. Minang pakai. Ya. Isan ko sana kalau untuk latar belakang beliau ko memang aktif je lah di dunia pergerakan di kampus maksudnya. Ya Isan ya. Terakhir sebagai Isan. Terakhir sebagai Menteri Koordinator Pergerakan. Katunya. Katu ya. Jadi terkait pergerakan ko insyaallah kita akan tanya juga dan kita akan tahu kritisnya seorang Isan ko kan gitu. Dia mana lah. Jadi terkait pemuda ko lah dulu San. Kalau anak-anak pergerakan ko identik dengan pemuda yang berefek kepada bangsa dan negara lah bahasanya. Dan untuk daerah kita saja San, dari pengalaman di sana lah mengajakkan kawanku untuk bersikap kritis kan terhadap pemerintahan yang ada di negara. Yang pentingnya disumbar lah bahasanya San. Menurut San pemuda kini ke sana terkait itu San. Sebenarnya kalau kecan paham mana nak terlalu paham lah terkait pergerakan yang kritis ini. Cuma seketik adalah ilmu dari organisasi sebelumnya di BEM. Nah, sebenarnya kalau mencelek di kondisi kini, mencelek pemuda-pemuda yang ada khususnya di Minang lah, Wak Caliat. Di Minang Wak Caliat. Sebenarnya kalau mencaliat grafiknya lumayan turun. Lumayan turun. Bakok turun. Nah, wak boleh celiak dulu para tokoh-tokoh Minang dan apa tang lebih untuk Buya Hamka. Wak celiak tokoh-tokoh Minang, Sultan Syarif, Buya Hamka, Gus Salim dan segala macamnya lah. Pastinya beliau di usia mudanya bukan hanya sekedar kuliah, bukan hanya sekedar belajar di surau, bukan hanya sebatas itu gitu, tapi juga berkecimpung di dunia konflik, di dunia dinamika yang luar biasa yang sehingganya membuatnya bertumbuh menjadi orang-orang hebat. Nah, kondisinya kini kalau awak lihat di pemuda-pemuda Minang mungkin awak yang menilai dengan hemat awak lah gitu. Terjadi penurunan. Awak tuh masih nyaman dengan zona-zona
yang membuat nyaman sehingga awak tidak berani untuk keluar. Nah itu yang pertama. Dan yang kedua, Minang tuh kan terkenal dengan berani ya. Salah satu contoh pemuda Minang tuh terkenal dengan merantau. Merantau kok tidak berani merasa ya harus punya persiapan lah minimal secara fisik kok harus pandai bersilek. Itu ya kan, itu harus pandai bersilek minimal secara fisik. Sedangkan kini jangan kan bersilek berpikir sih kadang tidak kan gitu. Mohon maaf nih berpikir indah kok tidak takut dalam beradu argumen, takut dalam adu pikiran model seperti itu gitu. Sehingga zona nyamannya sih kuliah bilang orang tuh lo pulang gitu. Itu orang praktikum ya. Sehingga juga berusaha mencari untuk survive dirinya bisa menjadi lebih baik. Jadi sehingga pun bisa tumbuh menjadi Abu Salim baru, Bihamka baru kan itu yang itulah ya kalau menurut pandangannya ini jadi penurunan. Cuma kalau saya lihat pun di seluruh Indonesia lah katakan dengan kawan-kawan yang ada yang sebagainya sama turun. Cuma level awak masih di atas, level anak muda Sumbar masih di atas. Tidak terlalu terpengaruh dengan budaya-budaya luar, budaya-budaya barat. Meskipun ada cik-cik cuma yang awak-awak masih lah. Bahasa Minang pun masih dipakai di Madima gitu. Adik masih ada lah. Masih digunakan dalam pernikahan dan sebagainya. Kurang lebih seperti itulah. Itu ya sana ya, luar biasa penjalian dari kawan kita ya. Dia nak berubah posisian gitu. Kepandaian sisanku, kecerdasannya tuh memang nampak ya, kita sambung oleh sana ya. Jadi memang itu disampaikan di sana tadi, ibaratnya pemuda Minangku mungkin kini kok kurang peka dengan keadaan lingkungannya kan, model itulah bahasanya. Disampaikan juga di sana tadi, kita harus tahu keadaan sekeliling kita, seketek-keteknya di Sumbar lah, model itu sana. Jadi langsung aja lah san, kira-kira ada ndak yang akan kita bahas kini kok yang perlu kita kritisi atau kita bahas lah permasalahan yang ada di Sumbar kok. Lagi kira-kira langsung ke situ saya atau silakan. Kalau boleh menjawab sebenarnya kalau di Kecen kalau di kondisi ini ya di Indonesia wak bicara terkait hubungan lah sama pemerintahnya kini Sumatera Barat dengan pemerintah katakan seperti itu, dan awak kok pemuda kan. Nah kus kalau boleh dicari lihat daerah-daerah yang ada barat itu, kalau kata-kata apa sih guru awak pengecian ya, daerah-daerah yang ada kartu barat itu rata-rata menjadi oposisi pemerintah atau rata-rata yang saketek lah dalam mensupport pemerintah terkait kebijakan, termasuk salah satunya Sumatera Barat. Nah, dan beberapa kali Sumatera Barat menjadi daerah yang cukup viral. Tapi disambut kan ada beberapa masalah yang masalah Puan lah, yang masalah azan baru patang kemana, yang lain banyak lah yang disinggung. Sehingganya yang singgung Sumatera Barat sebenarnya. Tapi terkait apa namanya tunggak dari masyarakat Sumatera Barat tuh agama itu sensitif mana gitu kan. Nah, awak menilai reaksioner yang ditimbulkan oleh masyarakat Sumatera Barat dengan isu-isu yang ada, awak menilai bukan berlebihan, nggak berlebihan gitu dong. Ini kan tidak Sumatera Barat yang di Caceh kan Sumatera Barat. Beda tapi, kasus patang ada Kalimantan. Ada Kalimantan tapi jin bang anak. Contoh nak Sumatera Barat itu kecil. Itu dia kecil mama. Nah dulu. Coba lo lah rasuan. Cuma ni nak bahas Sumatera Barat dari bahasa itu. Terkadang yang bahas masalah agama, bahas masalah kebijakan dan sebagainya. Tapi Sumatera Barat menjadi apa namanya daerah yang cukup frontal dalam menyuarakan apa yang menjadi keinginannya gitu. Nah, menurut awak adalah hal yang sangat bagus dan sangat baik gitu. Elok benar ketika Sumatera Barat melakukan hal seperti itu gitu. Nah, dan itu didukung oleh anak-anaknya juga gitu. Pemuda-pemudanya gitu. Pemuda-pemudanya yang mau bersuara, menampakkan taringnya gitu. Meskipun kalau bicara gerakan ya, itu balik ke gerakan tadi. Misalnya Sumatera Barat tidak terlalu sebenarnya kalau untuk gerakan secara skala tidak terlalu. Cuma secara kepekaan mungkin bisa dikatakan lebih daripada daerah-daerah dan lain. Nah, terkait isu itu ya mungkin
bersatu padu lah ama apa anaknya sadoyo kan mungkin di Instagram lah mulai apa pun nak batu aku dah nak beli sama deko deko dan awak beberapa kali dah dekat dia dah nak tanggup ke pasaman tu jelek lo Kota Padang jelek beberapa daerah lain duduk ada kedai sama apa-apa ceritanya yo ndak sekedar cerita rokok aja gitu. Tapi lah cerita minyak goreng ndak ada kok lah menjadi masalah gadang lo masa iyo masalah di tanah gitu kok di sini mak senang kan artinya terserah pendidikan orang tua terserah apa tapi nyo peka dengan kondisi yang ada sehingga dia timbul pikiran-pikiran yang kritis itulah menjadi ciri khas budaya dari Sumatera Barat Minangkabau lah gitu itu terkait isu yang ini sih yang bersinggungan kan ibarat labah lah ibarat labah ini nak menggaduh jadi kalau digaduh gitu ya cuma kalau digaduh dia pantak sampai mati kan itu sampai mantap San ya atau ini San kayaknya menarik lo nak kita bahas yuk isu-isu terkini lah di Sumbar kamu itu San San lah buka ya sebenarnya tadi seketik kan kini untuk mengingatkan pemuda Minang je lah yang tak tahu menjadi tahu gitu kan yang alah tahu habis kau bisa komen di kolom komentar ya gitu sama-sama belajar lah kayak gitu sana itu San mungkin lebih kerucut di sana San kok ada permasalahan yang patut untuk kita kritisi kini kau sana yang angin-angin kini kau lah atau terkait yang apa kau San masalah IKN kau kan gitu IKN mungkin kan ada yo tindakan yang diambil oleh pemimpin kita di Sumbar kau ya pandangan dari kita aja San mungkin gitu San yo ulang lihat jadi kan dah ahli dah apa ada salah apa kau sampai aja di sana cuma kalau kau menurut pandangan awak yang miskin ilmu kau lah gitu kan nah kalau terkait IKN kan petang ada peresmian ya tiba ya diajak camping dari Jokowi juga kan presiden gitu diajaknya camping nah dalam setiap provinsi itu gubernurnya wajib membawa tanah jaya kan tanah jaya tuh diminta dan salah satu Sumatera Barat ikut pula membawa itu tanah jaya dan itu dikomentari dek ketua MUI kita Buya Gus Rizal komentari kan memang ikut ritual seperti itu kan ya lebih mengarahkan kepada syirik kalau di sisi lain kalau menurut pandangan Wak setuju dengan pandangan Buya Gus Rizal betul gitu kan Buya pasti memandangnya berdasarkan agama berdasarkan keilmuannya dan dia mengatakan kecewa lah bisa dikatakan cukup kecewa dengan tindakan yang dilakukan oleh Mahyildi karena ikut dalam ritual itu yang seharusnya agama awak nak mengarahkan ke itu tambah lu Buya Mahyildi kok orang beragamu Buya Harimau kan nah itu yang dikecewakan cuma kalau di sisi lain yang awak lihat awak pun setuju juga yang dilakukan Mahyildi karena satu provinsi ikut pengajian awak surang nak ikut gitu kan awak lah dicap radikal itu makin radikal cik dah makin nampak radikal dah itulah bagarahnya maksudnya kan awak kan banyak orang yang cakap Sumatera Barat terlampau radikal dek masalah agama sih ngoste eboh gitu kan radikal nah ya lah radikal tu makin nampak radikal nah cuma kalau menurut awak di satu sisi ndak lo ada pilihan gubernur kita ni pilihannya kalau nak membawa kita sedangkan tujuannya kan mungkin selain mungkin ritual dan sebagainya lah menurut presiden itu mungkin tujuannya untuk saling solid lah artinya apa namanya ibu kota awak kok terdiri dari berbagai tanah yang ada di Indonesia. Nah dan mungkin beliau pun tak lo bala caroi ke menolak untuk hal itu kan mungkin lo beliau menyuarakan itu syirik kepada itu gitu kan ya kembali ke situ tadi balik kan terkesan dengan isu-isu yang dibuat kini kalau menurut awak isu-isu yang dibuat intoleran lah radikalisme lah terorisme dan sebagainya itu isu yang dibuat sebenarnya bukan isu yang ada masyarakat tapi isu yang dibuat gitu. Dengan isu-isu yang ada itu malah makin menjadikan mengafirmasi kebenaran dari isu tersebut itu yang namanya yang mungkin barangkali dikhawatirkan juga gitu kan pastinya beliau lah mau nimbang lah elok buruknya gitu kan
Dan pandangan Buya Gus Rizal pun tidak salah gitu. Betul juga, beliau malah mengingatkan tiba kan cukup kecewa itu sikap beliau, tidak salah. Mungkin ke depan bisa didiskusikan duduk bersama solusinya seperti apa. Ada ajakan dari pemerintah seperti itu. Itulah pandangan. Itu ya San, isona yang paling penting kan bagi kita pemuda Minang kok sana. Kadang memang banyak lo spekulasi yang muncul ataupun ya pemikiran-pemikiran yang muncul dari kita generasi muda Minang dek macam lihat keputusan lah ibaratnya yang diambil dari pemimpin kita ko, Buya Mahyaldi ko. Jadi ibaratnya untuk mengontrol pemikiran kita ko sana. Apa aja kita dari sana. Ya aku takutnya aku mau itu Buya sesuai dengan pembahasan di sana tadi terkait dengan dengan agama lah kau kaitannya oleh sana. Ya memang kita tak punya kapasitas lah untuk itu membahas terlampau dalam, tapi hendaknya kita perlu juga lah untuk menjaga pemikiran kita lah biar sehat juga gitu sana. Itu sana di sana gitu. Sebenarnya kau tidak hanya untuk masalah masalah sih, tidak hanya untuk masalah yang IKN kau sih. Cuma kau setiap apapun masalah barangkali yang mungkin menimpa, termasuk masalah minyak goreng, masalah tua, masalah logo halal lah, terkait masalah dan lain sebagainya. Kalau menurut dari awak, coba cari dari berbagai sudut pandang. Awak tak bisa menilai itu secara subjektif, harus objektif. Nah, awak cari dari sudut pandang. Nah, dari kanan bawah pandangan, dari kiri bawah pandangan, dari atas bawah, dari bawah bawah. Sehingga ketika mengambil kesimpulan dari sudut pandang yang ada, bisa memang betul-betul kesimpulan yang terbaik gitu. Makanya di musyawarah pakai kan jaleh di situ, dikumpulkan satu orang di situ kan berbagai macam pikirannya. Kan itu yang diajar dia ada awak. Iya. Kok ada masalah, ada keputusan kan diambil kan duduk bersama. Di surah musyawarah kan ada di surah pemimpin langsung ambil keputusan apa kan ada itu dah. Duduk bersama. Maksud duduk bersama apa? Itu yang diajar tadi, mencelak dari berbagai sudut pandang. Wah, ambil sama hitam kan. Cuma isi kepala beda-beda. Iya. Bukan berarti awak beda dalam arus berlawanan, beda berlawanan bukan. Itu. Tapi mengisi ruang-ruang kosong yang ada. Awak nak terpikir yang ruang yang sebelah sipor. Ini terpikir deknya. Sehingga awak bisa lebih mengantisipasi dan mengambil keputusan lebih elok lagi. Nah, terkait masalah-masalah yang ada, awak pun tak bisa mentang-mentang terus tiba-tiba masalah tua misalnya kan, masalah tua yang sama soal anjing. Sedang angin tu mahnya. Itu boleh sebut anjing apa? Mulia ya. Kan bahasa Minang binatang kan dia. Nah, ketika menterinya Ben itu boleh, reaksioner tuh manusiawi lah, spontanitas itu kan terkait orang. Cuma awak cari dulu sudut pandang apa penyebabnya menyebian itu. Betul. Apa yang melatar belakanginya. Dan di sisi lain pun awak harus mencari juga narasi setiap kata yang dikeluarkan, apa benar emang yang menyamakan tidak. Jangan sampai begitu ternyata tidak. Awak lah sok-sokan kan, sok-sokan menyampaikan itu kiranya enggak gitu. Cuma pun kalau memang awak cari memang betul iyo, awak nak masalah lah untuk menekan, mengintervensi, permintaan maaf yang harus dikeluarkan sebagainya gitu. Sehingga pun itu tak banyak tadi cerita pemuda Minang tuh tidak hanya sekedar kuliah dan sebagainya gitu, cuma ya ketika pola pikirnya pun terbantu. Ketika ada persoalannya mencari sudut pandang sehingga dikumpulkan terus dicoba diadu dengan satu fakta atau masalah yang lalu yang barangkali bisa menjadi pembanding, sehingga mencari keputusan yang kalau bisa keputusan yang minim akan negatif. Minimal itu negatif itu pasti ada itu minim gitu. Tapi persoalan itu ambil sikap boleh seperti itu. Persoalan tuan dan sebagainya cek kalau telah baru bisa anakan permintaan maaf dan sebagainya gitu. Namun itulah kalau menurut awak yang diajar dia awak duduk bersama musyawarah secara tidak langsung membentuk pola pikir awak untuk bisa menerima segala apapun sehingga mampu memfilternya dan menjadi keputusan yang paling elok.